Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Wawan dari RT Lu Fish Farm Channel. Pada kesempatan video kali ini saya ingin memijahkan ikan-ikan Kongo Tetra yang pada video sebelumnya sudah saya pelihara dengan baik, dan sepertinya mereka hidupnya sepertinya nyaman ya, artinya tidak ada yang mati. Dan ini sudah saya jadikan 3 set dari jantan yang 15 dan betina sekitar 28 ekor. Sudah saya bagi 3. Jadi jantannya itu ada sekitar 5, betinanya ada sekitar 9. Nah, ini ada 3 set. Saya akan pijahkan di sini di akuarium ukuran sekitar 80 kali 40, ketinggian air sekitar 35 cm. Nah, saya menggunakan ikan-ikan ini sudah saya beri perlakuan dengan makanan yang cukup bagus ya, bergizi, terutama cacing beku ya. Ya syukur-syukur kalau bisa encu, waktu itu saya tidak sulit mendapatkan encu di sini, jadi saya hanya menggunakan cacing beku aja. Dan kelihatannya ada beberapa indukan betina yang sudah bunting, artinya sudah mengandung telur. Insya Allah nanti akan berpijah. Nah, di sini saya menggunakan media ini apa namanya, kakaban, tapi warnanya hijau saya buat nih. Kebetulan saya punyanya yang hijau. Nah, ini kakaban ini nanti dia akan di dasar. Nah, saya menggunakan ini apa namanya, semacam jaring ya, jaring tuh kelihatan kan, ada jaringnya tuh. Jadi ini ada semacam frame atau bingkai yang saya beri jaring. Nanti ini fungsinya untuk supaya telur-telur yang nanti apa namanya, yang telur-telur yang ikan yang bertelur di sini tuh telurnya akan berjatuhan, sebagian mungkin ya, ada sebagian mungkin yang akan tertinggal di dalam kakaban ini. Jadi sebagian mungkin akan terjatuh dan dia akan berada di bawah sini. Jadi sehingga dia tidak bisa dimakan oleh indukannya. Nah, kakaban ini saya selipkan di jaring ini supaya dia tidak bergeser ya pada saat ikan-ikan itu berpijah. Saya takutnya dia bergeser. Jadi saya buatkan penjepitnya di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi ntar saya taruhnya seperti ini. Nah, apabila nanti dia sudah bertelur atau setiap pagi saya akan cek, akan periksa apakah dia bertelur. Karena ikan ini kemungkinan dia biasanya bertelur sekitar pagi ya, antara jam 7 mungkin sampai jam 10. Jadi jam siang hari itu bisa kita cek apakah sudah ada telurnya atau enggak. Jadi ini akan saya taruh di bawah sini. Nah, kelihatan kan seperti ini. Nah, jadi apabila nanti saya ingin memanen telurnya, si baki ini atau namanya bingkai yang ada jaringnya ini akan saya tarik seperti ini. Nah, sehingga telur-telurnya nanti akan ada di bawah dan akan saya sipon, akan saya sedot. Nanti akan saya tetaskan di akuarium tersendiri. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, jadi akan lebih mudah mengambilnya tanpa ada gangguan dari ikan-ikan indukan. Mungkin akan saya apa namanya, dekatkan kameranya. Nah, seperti ini penampakannya di dalam akuarium. Jadi dia, nah, di bawah situ dia akan insya Allah akan bertelur di atasnya, di kakaban itu, dan di bawahnya ada jaring yang akan melindungi telur-telurnya dari ikan-ikan indukan yang mungkin akan memangsanya. Nah, begitu juga dengan yang satunya lagi ini. Nah, sama seperti itu. Oke, jadi ada 3 set akuarium pemijahan, satu lagi di bawah sini. Nah, itu ikan-ikannya.
Nah ini sarangnya, insya Allah nanti dia akan berpijah di sini. Mudah-mudahan nanti setiap pagi akan saya lihat telurnya. Nah ini dia. Nah. Oke, jadi nanti pada saat pemanenan telur atau mengambil telur-telurnya, saya akan mengangkat jaring ini, mungkin seperti ini. Nah, akan mengangkat jaring ini dan akan saya gantungkan di sini, akan saya cantolkan di sini. Nah, menggunakan pengait ya. Nah, ini kawat pengait sehingga posisinya seperti itu. Nah, posisinya seperti itu jaringnya. Jadi nanti telur-telurnya tidak akan diganggu sehingga ikan-ikan ini tidak akan bisa lari ke sana ya, karena ada jaringnya tuh. Jadi saya dengan mudah nanti akan menyipon telur-telur yang ada di sini. Nih, yang telur-telur yang akan berserakan di sini akan saya ambil. Oke, jadi mudah lah, mudah-mudahan cara memanennya. Mudah-mudahan dia bertelur. Nanti setelah bertelur akan saya buatkan video lagi, dan nanti setelah itu telur-telurnya itu akan saya tetaskan di akuarium tersendiri. Oke, kita tunggu besok atau sampai kapan dia bisa bertelur, karena ikannya ini mungkin sepertinya belum rata ya ininya besarnya. Nah seperti itu, dia akan seperti itu nanti posisinya. Ikan-ikannya akan insya Allah akan bertelur di sana. Baik teman-teman, ini sepertinya ikan Kongo tetranya sudah bertelur. 3 akuarium yang saya setting untuk berpijahnya ikan ini sepertinya sudah berhasil bertelur ikannya. Tinggal nanti akan saya tetaskan apakah dia dibuahi atau tidak, nanti kita lihat hasilnya. Yang jelas untuk budidaya ikan ini sudah berhasil dia berpijah ya, sampai dia bertelur. Nah nanti telur-telur itu akan saya sedot atau saya sipon ke dalam ini baskom plastik ya, yang sudah saya lengkapi dengan ini, nah ini ada apa namanya, semacam pengeluaran outputnya yang saya beri kain halus, jadi ikannya tidak akan keluar atau telur-telurnya tidak akan keluar sehingga airnya aja yang keluar. Oke, nanti akan saya taruh di sini ininya apa namanya, telur-telurnya akan saya sedot ke 3 tempatnya itu. Baik teman-teman, ini telur-telurnya yang ada di dasar ini, ikannya sudah saya pisahkan ke sana, dia tidak akan bisa menerobos ke sini. Jadi si telurnya itu akan saya sipon atau saya sedot ke baskom ini. Mudah-mudahan nanti bisa menetas ya, kita angkat ambil.
kagak banyak akan saya kocok-kocok di sini. Barangkali ada telur-telur yang menempel di sini, mudah-mudahan dia akan jatuh ya. Nah, mudah-mudahan dia nanti besok akan bertelur lagi. Nah, telur-telur ini masih bercampur dengan kotorannya, dengan kotoran ikannya. Jadi nanti kan kita bersihkan kotorannya supaya dia tidak menyebabkan timbulnya bakteri atau jamur di telur tersebut, yang mungkin nanti akan saya beri juga. Setelah bersih akan saya berikan meterin dulu ya, untuk mencegah timbulnya jamur. Nah, bisa dilihat nih. Baik teman-teman, telur-telurnya semua sudah saya panen. Nah, tinggal saya tetaskan. Tapi sebelum saya tetaskan, terlebih dahulu saya bersihkan dulu dari kotoran-kotoran yang terikut dari kotoran ikannya dan juga kotoran-kotoran yang lain, sisa-sisa pakan. Nanti setelah bersih akan saya beri meterin dulu dan kemudian baru saya tetaskan, artinya saya inkubasi beberapa hari, mudah-mudahan dia menetas. Oke, jadi untuk video kali ini saya pikir cukup sampai di sini, artinya sampai ikan-ikan Kongo tetra itu bertelur dan berhasil memijah ya, sampai dia menghasilkan telur-telur ini. Mungkin pada video berikutnya akan saya tetaskan akan saya rawat anak-anak ikan ini supaya dia bisa hidup dan bisa besar. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini, sampai ikan-ikan itu berhasil menetas dengan cara atau dengan metode yang saya miliki, dengan menggunakan jaring di bawahnya, sehingga telur-telur itu tidak dimakan. Dan saat pemanenan juga tidak sulit ya, karena saya tinggal mengangkat jaring itu dan saya tinggal menyedot atau menyipon telur-telur yang dihasilkan, sehingga ikan-ikan itu tidak memakan telur-telur itu. Baik, itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan apabila ada pertanyaan atau ada ingin menambahkan sesuatu tentang pemijahan atau breeding ikan Kongo tetra ini, silahkan di kolom komentar, silahkan. Demikian, mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.